Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan Bapak-Bapak? Doa dan harapan saya semua dalam keadaan sehat. Dan apabila ada Bapak-Bapak yang mengalami kelemahan tubuh, kuasa Tuhan memulihkan Bapak-Bapak yang terkasih. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan serta perenungannya. Tapi sebelum itu semua terjadi, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini buat kekuatan dan kesehatan. Oleh anugerah-Mu kami kuat, kami sehat, dan sama-sama berkumpul di hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon kiranya berkat dan kasih karunia turun bagi kami semua, menyertai kami, bahkan menyertai kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang diberi judul oleh Sinode, Kekuatan Doa. Apa itu doa? Doa ialah komunikasi atau berbicara dengan Allah. Saat situasi terjadi di Asia Kecil, Petrus dan Yohanes sedang menghadapi mahkamah agama. Kalau kita atau bapak-bapak diperhadapkan dengan situasi yang penuh dengan tekanan, misalnya didatangi aparat
Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba polisi datang menggerebek rumah kita. Apa yang ada di perasaan bapak-bapak? Tentunya ada rasa takut dan gentar. Nah, sama halnya dengan Petrus dan Yohanes. Ketika menghadapi mahkamah agama, rasa yang timbul itu rasa takut dan gentar. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan mahkamah agama. Saat mereka menghadapi dua situasi atau dua rasa, yaitu takut dan gentar, apa yang mereka lakukan? Kita lihat dalam pembacaan kita, yaitu dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memohon, mereka berdoa memohon kepada Tuhan Allah supaya diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Artinya mereka di sini tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi mereka juga tetap menginginkan dan mengharapkan perlindungan dari Allah. Kemudian dari semua ini mereka sampaikan dalam doa kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop ini terlihat bahwa anggota mahkamah agama tidak memiliki alasan apapun untuk menjerat Petrus dan Yohanes. Yang bisa dilakukan mereka hanyalah melarang kedua rasul Yesus itu melanjutkan kegiatan mengajar, berkhotbah, dan pemberitaan Injil. Keduanya pun dilepaskan dari hukuman. Bagi Petrus dan Yohanes, apa yang mereka alami tidak lepas dari perlindungan Allah. Mereka pasrah atau berserah, bukan menyerah. Mereka menyadari keterbatasan mereka datang pada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan Injil, doa memegang peranan yang penting. Dalam doa akan timbul kekuatan dan keberanian. Saat berdoa, kita menyadari bahwa kita tidak berjuang sendiri. Ada begitu banyak rekan seperjuangan yang mendukung kita. Dukungan itulah yang menciptakan ikatan kebersamaan dan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan dijawab? Masihkah kita percaya Allah yang kita puji dan sembah adalah Allah yang hidup? Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pertanyaan tersebut tetap diam dalam hati dan pikiran kita, agar kita dimampukan
untuk bersaksi kepada setiap anggota keluarga kita bahwa ya, Allah itu hidup. Allah jugalah yang memberikan kekuatan serta kesehatan bagi kita di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai pada saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh baik. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, betapa banyak peristiwa yang telah kita lalui dalam hidup ini. Terkadang kita merasa tak berdaya di tengah segala pergumulan yang mengkhawatirkan. Namun demikian, malam ini kita disadarkan bahwa segala perkara kita hadapi dengan menyerahkan diri kepada Allah di dalam doa. Doa membangkitkan harapan di tengah tantangan dan kesulitan seberat apapun yang kita hadapi. Dalam doa kita percaya kendali hidup ini ada pada Allah. Doa membuat kita berani menghadapi kehidupan. Saat kita berdoa, kedaulatan kuasanya yang melampaui keterbatasan serta menerima segala maksud Allah bagi kita. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah berdoa, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.